Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mahkamah Pengadilan Agama Magetan yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, juga iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul pada siang hari ini di majelis yang penuh barokah ini. Dan tentunya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yaitu zaman Islam, juga kepada keluarga beliau, juga para sahabat beliau, juga kepada mereka yang mengikuti ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat nanti. Selanjutnya pada kultum siang hari ini saya ingin menyampaikan tentang tombok hati. Kenapa kok bisa tombok hati? Karena ini erat sekali hubungannya antara puasa dengan Al-Quran dan bulan Ramadan. Seperti kita ketahui, kalau bulan Ramadan itu syahrul Ramadan, biasa orang menyebut syahrus syam, bulannya puasa. Dia lagi menyebut syahrul qiyam, bulannya orang bisa salat malam. Ada juga menyebut Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran. Nah, ini cocok sekali dengan tombok hati yang sudah kita tahu bersama. Lagunya dinyanyikan apa enggak ini? Tombok hati iku limo perkarane, maca Quran angen-angen sak maknane, kaping pindho salat wengi lakonono, kaping telu wong kang saleh kumpulono, kaping papat kudu weteng ingkang luwih, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Kira-kira seperti itu. Jadi di antara obat hati itu yang pertama adalah baca Quran dan maknanya. Maksudnya dengan mentadaburi maknanya. Ini juga sesuai dengan nilai-nilai di bulan Ramadan. Karena Ramadan itu syahrul Quran, maka sudah sepantasnya di bulan Ramadan ini kita juga banyak membaca Al-Quran, memperbanyak, dan secara kuantitas juga secara kualitas. Jadi selain kita banyak membaca, perbanyak membaca, kalau biasanya 1 halaman, di bulan Ramadan jadi 2 halaman, dan seterusnya. Nah, kita perbaiki juga kualitasnya. Jadi kita pahami juga maknanya kalau bisa. Karena manfaatnya itu sangat luar biasa. Kalau kata Nabi, kalau seingat saya ya, barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Gitu. Seperti halnya contoh yang salah satu contoh yang gampang kita pahami mungkin ya, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam itu bencinya luar biasa kepada Nabi Muhammad, kepada orang-orang Islam. Bahkan ketika adiknya sendiri yang kata orang-orang itu masuk Islam, Sayyidina Umar dilapori orang bahwa adiknya Sayyidina Umar itu masuk Islam. Sayyidina Umar begitu marahnya, sampai mau dibunuh itu adiknya, sampai
beliau mendengarkan Quran yang dibaca oleh adiknya itu. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa, dan seterusnya. Nah, kalau Sayyidina Umar itu nggak paham artinya, nggak paham maksudnya, nggak paham maknanya, mana mungkin beliau sampai menjatuhkan pedangnya, menangis dan ingin masuk Islam. Nggak mungkin, pasti Sayyidina Umar paham maknanya. Itu orang yang awalnya kafir, karena paham maknanya Al-Quran jadi mau masuk Islam. Apalagi kita yang sejak awal sudah Islam. Nah, bagaimana kalau kita mengetahui artinya atau maknanya Al-Quran? Pasti sangat luar biasa sekali hasilnya. Nah, itu kata Nabi, seperti kita bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, contoh lain, ada yang ngajinya sudah sampai Al-Ankabut ayat 56. Di situ ada ayat ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku ini luas, maka kepadaku sajalah kalian menyembah, kepadaku sajalah kalian beribadah. Nah, ini bagi orang yang sedang ruwet, sedang terdesak, sedang stres, atau sedang banyak tekanan, himpitan, banyak masalah dan lain-lain, tentu ini akan jadi penawar, jadi melegakan hati. Jadi kalau kita pahami makna ayat ini tadi, ya bumi Allah itu luas, tenang saja, nggak usah bingung. Kalau nggak bisa tinggal di sini, ya kalian akan tinggal di bumi Allah yang lain. Kalau kalian nggak dapat posisi ini, tenang saja, nanti Allah akan siapkan posisi yang lain. Yang penting apa? Yang penting beribadah. Yang penting nyembah aku, kata Allah ya. Yang penting nyembah Allah, jangan nyembah yang lain. Kalau kita fokusnya nyembah yang lain, nanti ya itu nggak fokus. Jadi ini saya kira sangat bermanfaat ini bagi yang sedang sedih hatinya atau sedang galau. Gitu. Jangan khawatir, bumi Allah itu luas. Kalau nggak dapat posisi di sini, akan disiapkan oleh Allah dengan posisi yang lain. Nah, atau di juz 29 Al-Insan, surah Al-Insan. Ini cocok buat orang-orang yang hampir mau sombong. Kayak apa ya? Kayak orang yang berada di puncak karir misalkan ya. Seperti apa, pimpinan atau Pak Hakim atau pejabat. Nah, ini cocok ini baca surat ini nih. Kayaknya lihat orang itu kadang lihat orang itu kayak nggak ada yang lebih hebat dari saya. Itu cocoknya nanti kalau sudah sampai ayat ini, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Sudah sampaikah kepada manusia, atau sudah pernahkah manusia itu berpikir atau memikirkan masa-masa hinun ya, masa-masa di mana dia itu belum jadi sesuatu yang bisa disebut. Maksudnya urung iso diarani iki apa? Diarani manungsa ya dudu, diarani getih ya dudu. Mungkin masih di alam ruh atau gimana. Jadi belum bisa dinamai ini apa ini. Jadi sebelum bisa sehebat ini sekarang, dulu itu ya kita ini bukan apa-apa. Bahkan orang itu kesusahan. Kita ini mau disebut apa? Soalnya belum ada bentuknya, belum ada namanya. Nah, ini bagi orang yang mau sombong ini sangat cocok ini kalau sudah sampai sini. Insya Allah nggak jadi sombong, karena kita sadar kalau kita ini sebenarnya pernah loh, kita ini jadi bukan apa-apa. Nah, ini diantara
makna-makna Al-Quran apabila kita tadabburi, insya Allah manfaatnya sangat besar, bisa memberikan penghiburan bagi yang kesusahan hatinya, bisa memberikan peringatan bagi orang yang lalai, bisa memberikan kesejukan bagi orang yang sedang panas atau galau, dan bisa memotivasi kalau sedang malas. Nah, makanya mari kita di bulan Ramadan ini kita baca Al-Quran, jangan lupa kita tadabburi maknanya. Masih 4 lagi ya tombol hatinya ya, itu masih baca Quran dan maknanya. Nah, mungkin yang 4 menyusul nanti di episode-episode berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.